Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat datang di ibadah virtual GKI DKI Jakarta. Warta Jemaat hari ini, Minggu, 31 Januari 2021, akan kami bacakan sebagai berikut. Ibadah Minggu virtual GKI DKI Jakarta ditayangkan di channel YouTube GKI DKI Jakarta pada setiap hari Minggu dimulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Minggu hari ini dilayani oleh Bapak Jades Monsaragi M. Theol, Liturgos, Diakon Leli Hendrawati Tundang SS MM. Pembacaan Alkitab Diakon Hambit Maseh SH. Pembacaan Warta Jemaat oleh saya sendiri, Ivanto Saputra. Pemusik Saudara Abi Tanggalong. Jika ada jemaat yang meminta untuk dilayani, dapat menghubungi Sekretariat GKI DKI Jakarta di Jalan Dewi Sartika nomor 136A, Cawang, Jakarta Timur. Kami ucapkan selamat ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Januari ini. Selengkapnya, Warta Jemaat dapat dibacakan melalui pesan yang dikirimkan ke WhatsApp grup jemaat. Mari dukung pelayanan GKI DKI Jakarta dengan memberikan like, komen, dan subscribe channel YouTube GKI DKI Jakarta. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu ini kita dapat kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyikan dari Kidung Jemaat 15, berhimpun semua dari bait 1 dan 2. Kita tahbiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat, marilah kita menyanyi dari PKJ 43, Tuhan kami berlumuran dosa, bait 1 dan 3.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa, dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Mohon ampunilah dan layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah. Meskipun dosa kami merah, bakain kesumba, namun Engkau menyucikan kami seputih bulu domba. Oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, bahkan Engkau telah menjamin masa depan kami dengan mengaruniakan kehidupan yang kekal. Sungguh kami bersyukur atas semuanya itu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kami. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20 dengan perikop bertenung dan bernubuat yang demikian bunyinya. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan dengan berkata, "Tidak mau aku mendengarkan lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati." Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, "Apa yang diperkatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati." Amin. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 57, Yesus lihat umatmu, bait 1 dan 2. Yesus lihat umatmu yang mendamba, kau berfirman.
Jemaat GKE DKI Jakarta yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan untuk kita pada minggu hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kemurahan Tuhan, atas kesempatan kami dapat berkumpul untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu untuk kami hari ini. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat berkonsentrasi, juga hamba-Mu agar dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Kristus Yesus, firman yang menjadi hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nas firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Di bawah judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini dari Markus pasal 1 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Dari bahan Injil kedua yang menerangkan pelayanan awal Tuhan Yesus di dunia. Pada awal karyanya, penginjil Markus memperlihatkan kepada kita salah satu gaya penyampaian menarik, yaitu memakai 3 cerita bertema sama untuk menekankan pesan tertentu. Bahan yang kita baca hari ini merupakan bagian pertama dari 3 rangkai cerita bertema mukjizat penyembuhan. Selanjutnya diikuti berturut-turut penyembuhan ibu mertua Simon, dan menutup pasal pertama Injil Markus, penyembuhan seorang yang menderita sakit kulit menular. Ketiga-tiganya menunjukkan para pembaca dan pendengar firman Tuhan bahwa setiap rupa mukjizat yang dilakukan Tuhan merupakan bayang-bayang akan satu peristiwa yang jauh lebih agung, kebangkitan. Meminjam gagasan Mari Nunan Sabin, kebangkitan Tuhan Yesus sungguh memungkinkan kita memahami karya Allah yang membebaskan manusia secara utuh. Saudara-saudari, dalam Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28, kita melihat sekelumit interaksi antara Yesus dan roh jahat. Perkataan roh jahat yang terekam pada ayat 24 cukup mengejutkan. Namun, jangan mengira kata-kata itu sebatas sebuah pengakuan. Sebetulnya, roh-roh jahat itu mencoba untuk menguasai Yesus. Konon, tercatat sebagai praktik sihir yang lazim pada waktu itu, dan mungkin juga sampai pada saat ini. Menyebut nama seseorang, nama arwah atau roh, merupakan satu cara untuk mempengaruhi, mengendalikan atau menundukkan orang lain atau kuasa roh tersebut. Dan itulah yang diperbuat roh jahat terhadap Yesus. Ia menyebut identitas Tuhan Yesus.
Oleh sebab itu juga, jawaban Tuhan Yesus tidak sekadar bertujuan membungkam si jahat, tetapi menampilkan siapa sejatinya yang berkuasa dan pihak mana yang seharusnya takluk. Caranya yang juga khas, tidak seperti umumnya pengusir setan yang menggunakan mantra atau sejenisnya. Kata-katanya kepada roh itu memperlihatkan dengan jelas kepada kita otoritas atau wibawa ilahinya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus diceritakan mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Perhatikan ayat ke-22. Dari bacaan kita terlihat jelas sejatinya apa yang dimaksud dengan berkuasa. Tindakan Tuhan Yesus membungkam roh jahat dan menaklukkannya memberi bukti nyata kebenaran Tuhan Yesus. Yesus jelas bukan sekadar membual dengan ajaran-ajarannya. Ia tidak memposisikan diri sebagai guru di antara banyak guru yang ada, yang sedang mempertontonkan intelektualitas atau kecakapan lainnya. Berkuasa kerap juga diartikan kelihayan atau kecerdasan, atau kedudukan-kedudukan tertentu dalam masyarakat. Namun justru bukan itu yang ditampilkan melalui diri Tuhan Yesus. Yesus berkuasa bukan karena ia mengendalikan atau mempengaruhi orang-orang lain, apalagi merendahkan martabat sesama manusia. Kuasa atau wibawa yang ia miliki adalah keilahiannya, bahwa kerajaan Allah datang melalui pemberitaan dan dirinya di tengah-tengah manusia. Jika kita ingin mengikuti teladan Yesus, kita harus mulai tidak dengan menunjukkan superioritas di atas sesama kita, tetapi mengenali siapa lawan kita sesungguhnya, yaitu kuasa-kuasa jahat atau demonik yang mengancam dan membelenggu manusia. Itu bisa berupa kebencian, kesombongan, kerakusan, kekuasaan yang menindas, dan rupa-rupa ketidakadilan. Kerajaan Allah merupakan jalan Tuhan membebaskan manusia secara utuh. Mengapa dikatakan demonik? Kerakusan sebagai contoh membuat segelintir manusia meraup keuntungan sebesar-besarnya, namun mengorbankan hidup begitu banyak orang. Bukankah bencana banjir yang melanda beberapa wilayah di negeri kita juga disebabkan oleh kejahatan dalam bentuk kerakusan? Dalam bentuk yang lebih personal, kerakusan pun ada di mana-mana. Jemaat GKI DKI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Seringkali dalam hidup keseharian kita larut dalam pola-pola yang menempatkan diri kita sebagai yang utama dan yang berkuasa. Pendidikan, kekayaan, jabatan atau kedudukan, bahkan keberuntungan menjadi penentu seberapa besar pengaruh kita di dunia ini. Manusia cenderung terjebak dalam model kekuasaan seperti ini, yang ujung-ujungnya menentukan siapa yang paling pantas didengar dan yang paling pantas diikuti serta dihormati. Bahkan siapa yang akan mengatur segalanya. Jujur saja, kita memang manusia yang selalu ingin berkuasa. Iman kepada Tuhan Yesus mengarahkan kita pada realitas yang lain sekali, yaitu kerajaan Allah. Dalam kerajaan yang diperintah oleh Tuhan sendiri, di mana Tuhan sendiri yang berkuasa, setiap orang mendapat kedudukan yang sama atau setara. Sebab setiap orang hidup dalam satu semangat utama, yaitu kasih kepada satu sama lain. Seyogianya lah kita meresapi lagi peringatan Rasul Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, membaca teks kita hari ini, kita juga tergoda untuk memusatkan perhatian kita pada aktivitas Tuhan mengusir roh jahat atau mukjizat-mukjizat lainnya. Seperti yang sudah kita singgung, aktivitas ini tidak boleh dipahami terpisah dari pengajaran dan kewibawaan Yesus. Coba perhatikan lagi, bagian pengusiran roh jahat dibungkus, diawali dan ditutup dengan ketakjuban orang pada pengajaran Yesus. Ada baiknya kita senantiasa ingat bahwa hal-hal menakjubkan dan ajaib dalam hidup ini seringkali hanyalah bayang-bayang dari apa yang sesungguhnya bisa kita alami dalam keseharian kita.
namun kita abaikan. Ya, harus diakui kita terlalu letih untuk mendengarkan pewartaan, khotbah, dalam persekutuan, ibadah, dan lain sebagainya. Namun, kita bersemangat ketika mendengar kabar-kabar tentang mukjizat. Apakah kita masih ingat apa yang dikatakan Abraham kepada orang kaya yang berjumpa dengannya sesudah kematian, meski terpisah oleh jurang yang menganga di antara mereka? Orang kaya itu memohon agar Lazarus di pangkuan Abraham kembali ke dunia orang hidup untuk memperingatkan saudara-saudaranya yang masih hidup. Akan tetapi, permintaan itu ditanggapi Abraham dengan menegaskan bahwa peringatan sudah mereka dapat melalui kesaksian kitab suci. Keajaiban seperti apa yang cukup untuk mengubah keadaan, mengubah hati manusia, melembutkan hati yang keras. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Markus memberi catatan bahwa Yesus berkuasa tidak seperti ahli-ahli Taurat. Mari kita garis bawahi kata-kata tidak seperti. Tidak seperti menyiratkan desakan bagi kita agar tidak menjadikan siapapun penunjuk jalan selain Tuhan Yesus sendiri. Bahkan bukan sekelompok orang yang katanya berkuasa untuk itu. Markus menuntun pendengarnya untuk mencermati lebih awal ketegangan antara Yesus dan orang-orang berkuasa pada zaman itu. Ahli-ahli Taurat salah satunya, terkenal sebagai orang pandai yang menguasai hukum bangsa Yahudi, hukum agama Yahudi. Merekalah yang dimintai petunjuk bagaimana memahami ajaran agama dan menerapkannya dalam situasi-situasi tertentu. Aktivitas atau pengajaran Yesus tak terhindari menjadi sorotan orang banyak, dibanding-bandingkan, dan akhirnya dia harus bersitegang dengan ahli-ahli Taurat. Meskipun demikian, penting untuk dicermati kembali. Dalam teks kita hari ini bukan konten pengajaran Yesus yang disoroti, melainkan pribadi Yesus yang membuat kuasa-kuasa najis takluk di bawah kakinya. Isi pengajaran hanya membuka peluang kita, para pendengar, untuk menyamakan pandangan, bahkan untuk membenarkan diri kita. Namun, belum tentu sikap kita. Pribadi Yesus yang membuat orang takjub, mendorong orang berani mengambil keputusan untuk mengikuti Dia. Saudara-saudari Jemaat GKI DKI Jakarta, selalu ada konsekuensi ketika kita memilih mengikuti Tuhan. Di zaman suara terbanyak menentukan mana yang paling baik, mana yang paling tepat, menjadi benar merupakan tantangan tersendiri. Cepat atau lambat kebenaran akan terungkap. Demikian kata orang bijak. Kendati kata-kata ini tampaknya tidak terlalu kita harapkan dalam kekinian kita. Salah satu alasannya, kita tidak bisa menjadi seperti Yesus yang dapat dengan mudah mengadakan mukjizat guna membuktikan setiap kebenaran. Tidak salah, Yesus sungguh berkuasa, juga tidak seperti kita berkuasa. Yang dapat kita lakukan adalah bertahan dan bersabar, meskipun di tengah aniaya dan derita, seraya menanti-nantikan dalam iman karya Tuhan. Sebab hanya Dialah yang berdaulat. Atau kita memutuskan untuk mengalah demi hidup nyaman seperti orang-orang kebanyakan, menjadi serupa dengan dunia. Atau pilihan lainnya adalah kita hanya ingin menjadi seperti orang-orang dalam bacaan kita, sekedar takjub menyaksikan kuasa Yesus dan bergegas memviralkannya. Saudara-saudari sekalian, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kesempatan kami dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dan belajar betapa berharganya hubungan kami dalam Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak menyerahkan hidup kami, segala harapan-harapan kami sebagai anggota jemaat GKI DKI Jakarta, Kau yang memimpin hidup kami, untuk kami dapat menghasilkan buah-buah yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa syafaat untuk gereja kami secara khusus,
Gereja Kalimantan Evangelis sebagai salah satu dari gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau yang memimpin para pemimpin gereja kami pada tingkat sinode maupun pekerja-pekerja di daerah. Engkau memimpin mereka untuk berkarya, untuk melayani dengan sepenuh hati, hanya dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa untuk Jemaat GKI DKI Jakarta di sini, khususnya Pak Pendeta Edi Liverda dan Ibu Ina Sisani, juga Bu Pendeta Pastria Ekatara yang melayani bersama dengan majelis yang ada di Jemaat GKI DKI Jakarta ini. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, hikmat untuk dapat melayani dengan sepenuh hati, dengan sukacita hanya di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang memimpin para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri, pemimpin-pemimpin di daerah. Engkau yang memimpin mereka untuk selalu bijaksana dalam mengambil keputusan-keputusan penting demi kemaslahatan warga negara Indonesia. Ya Tuhan, berkati mereka. Berkati ya Tuhan gereja kami, sesepuh-sesepuh gereja kami, khususnya di GKI DKI Jakarta. Kau memberikan mereka hikmat, sukacita selalu di masa indah mereka, di masa tua mereka selalu dapat mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Ya Tuhan, kami tahu ya Tuhan banyak bencana yang terjadi dan dialami oleh warga negara di negara ini ya Tuhan. Engkau yang memimpin mereka untuk dapat melewati setiap duka cita, masalah, bencana ini selalu hanya dengan pertolongan Tuhan. Engkau membimbing setiap orang dimanapun mereka berada untuk tergerak, untuk membantu, berdonasi, dan meringankan beban mereka. Kiranya firman-Mu, kiranya kebaikan-Mu ya Tuhan selalu berbuah melalui karya dari anak-anak bangsa di negeri ini. Ya Tuhan, kami berdoa buat kaum muda kami ya Tuhan, khususnya di Jemaat GKI DKI Jakarta. Kau memimpin mereka selalu bertumbuh hanya dengan pengenalan akan firman-Mu, untuk belajar, untuk berkarya, untuk memiliki pencapaian-pencapaian yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bermanfaat bagi jemaat, bagi gereja, dan juga bagi bangsa ini. Pimpin mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai masyarakat kami di negara ini yang masih harus bergumul dengan pandemi COVID-19 yang masih belum kami ketahui kapan berakhirnya. Ya Tuhan, meskipun vaksinasi sedang berlangsung, kami percaya Tuhan, kami hanya mengandalkan pertolongan Tuhan agar dapat melewati semuanya dengan sukacita dan dengan iman. Pimpin kami ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu ya Tuhan yang melampaui akal budi kami selalu menjaga hati dan pikiran kami agar selalu mengucap syukur, bersukacita karena pertolongan Tuhan. Doa ini ya Tuhan, syafaat ini ya Tuhan, kami sampaikan dalam satu nama, Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan syukur kita bagi jemaat yang memiliki kerinduan dan ingin mendukung pelayanan Jemaat GKI DKI Jakarta dapat mentransfer ke nomor rekening Jemaat GKI DKI Jakarta. Adapun nats pengantar persembahan kita pada hari ini terdapat dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu.
Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita, diiringi dengan menyanyi dari PKJ 150, Ya Tuhan, hanya inilah, bait 1 sampai dengan bait 3. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu, ungkapan syukur apalah dibanding berkat karuniamu. Pemberian janda miskin pun Engkau lihat ketulusannya, tiliklah juga hatiku saat ku bawa persembahan. Semua harta kami pun bersumber hanya kepadamu. Dengan bersuka bergemar ku persembahkan kepadamu. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
ibadah kita telah selesai. Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kalimantan Evangelis DKI Jakarta. Bersama ini kami menghimbau agar jemaat tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting adalah jangan lupa berdoa. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik.
mengasihi